Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan seorang TKW sederhana dari Indonesia, yang awalnya hanya berniat bekerja demi keluarga, justru dipinang oleh 7 pria Arab yang semuanya kaya raya? Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sesuatu yang begitu tak masuk akal? Apa alasan mereka sampai mau menikahi wanita yang sama? Dan bagaimana kehidupan yang ia jalani setelah itu? Kisah ini adalah nyata, penuh air mata sekaligus kejutan yang tak pernah terbayangkan. Mari kita simak bersama, dan jangan lupa kirimkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Namaku Sinta, aku lahir dan besar di sebuah kampung kecil di Karawang. Hidupku tak pernah mudah sejak kecil. Ayahku sudah lama meninggal, bahkan sebelum aku cukup dewasa untuk benar-benar merasakan kasih sayangnya. Yang ku tahu, beliau adalah sosok pekerja keras yang selalu berjuang agar keluarganya tidak kekurangan. Tapi takdir berkata lain. Allah memanggilnya saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak itu, ibuku harus memikul beban hidup seorang diri. Beliau bekerja di sebuah warung warteg milik orang lain, tempat di mana banyak anak-anak perantauan sering makan. Pagi buta, ibu sudah berangkat ke warteg, menyiapkan nasi, lauk pauk, dan minuman hangat untuk mahasiswa maupun buruh pabrik yang tinggal jauh dari kampung halamannya. Tangan beliau yang kasar dan kulitnya yang mulai keriput menjadi saksi dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Aku sering melihat ibu menahan sakit pada punggungnya, namun beliau tetap tersenyum, seolah rasa letihnya tak ada artinya dibandingkan bisa melihatku dan adik-adikku makan. Dari warteg itulah ibu bisa mendapatkan penghasilan yang hanya cukup untuk membayar biaya sekolah kami dan sekadar membeli beras serta lauk sederhana. Sejak ayah meninggal, aku belajar untuk tidak banyak meminta. Kadang aku ingin seperti teman-temanku yang bisa membeli baju baru atau jajan di kantin tanpa harus berpikir panjang. Tapi aku tahu keadaan keluargaku berbeda. Aku masih ingat, suatu malam aku memergoki ibu menangis diam-diam di dapur, menutup wajahnya dengan tangan yang masih bau bawang goreng, karena uang hasil kerjanya hari itu hanya cukup untuk membeli setengah kilo beras. Aku pura-pura tidak melihatnya, lalu kembali ke kamar dengan hati yang terasa sesak. Sejak saat itu aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti, aku akan bekerja keras agar bisa membalas semua pengorbanan ibu. Aku ingin melihat beliau berhenti bekerja di warteg, ingin melihatnya duduk tenang tanpa harus bangun sebelum fajar, tanpa harus berurusan dengan panasnya kompor, atau mendengar omelan pelanggan yang tak sabaran. Meski hidupku penuh keterbatasan, aku tumbuh menjadi gadis yang keras kepala. Aku tidak mau menyerah hanya karena kemiskinan. Aku rajin belajar, rajin membantu ibu di warteg sepulang sekolah, bahkan kadang ikut mencuci piring atau menyapu lantai. Setiap kali ada pelanggan yang ramah, aku selalu tersenyum, seolah aku adalah bagian dari warung itu. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu aku tidak ingin selamanya hidup dalam lingkaran kesederhanaan ini. Aku ingin keluar, ingin melihat dunia di luar Karawang, ingin membuktikan bahwa anak seorang penjaga warteg juga bisa punya kehidupan yang lebih baik. Namun, jalan menuju cita-cita itu tidak mudah. Aku sering dihina oleh teman-teman sekolahku. Mereka mengejekku, anak warteg, seolah-olah itu adalah sesuatu yang memalukan. Aku hanya bisa menunduk, meski hatiku sakit. Pernah suatu kali, seorang teman menolak duduk sebangku denganku hanya karena bajuku terlihat lusuh dan bau dapur. Aku berlari ke kamar mandi sekolah dan menangis. Tapi setelah itu aku menghapus air mata dan kembali masuk kelas. Aku berkata dalam hati, biar saja mereka menertawakanku sekarang, suatu hari nanti aku akan membuat mereka menundukkan kepala. Setiap malam, aku duduk di lantai kamar kecilku, menatap foto ayah yang sudah pudar warnanya. Aku sering berbicara seolah beliau masih ada. Ayah, Sinta janji akan jaga ibu, Sinta janji akan buat ibu bangga. Foto itu menjadi penguatku setiap kali aku merasa lelah. Aku percaya doa anak yatim itu mustajab, dan aku yakin Allah mendengar setiap doa kecilku di sepertiga malam. Waktu pun berjalan. Usia remajaku dipenuhi dengan pertarungan batin antara menerima kenyataan dan mengejar harapan. Dari Karawang, aku mulai berani bermimpi lebih besar. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku selalu yakin suatu hari akan ada jalan untuk mengubah hidupku.
Aku tidak ingin ibuku menghabiskan sisa hidupnya di balik dapur warteg yang panas. Aku tidak ingin adik-adikku terus merasakan keterbatasan. Aku ingin mengangkat derajat keluarga kami. Meski aku sadar harga yang harus kubayar bisa jadi sangat mahal. Seiring bertambahnya usia, aku semakin sadar bahwa hidup di Karawang dengan segala keterbatasan tidak akan pernah cukup untuk mengangkat keluarga dari kemiskinan. Aku lulus sekolah menengah dengan nilai pas-pasan, bukan karena aku malas, tetapi karena pikiranku terlalu sering terbagi antara belajar, membantu ibu di warteg, dan menjaga adik-adikku. Setelah kelulusan itu, aku melihat teman-temanku mulai melanjutkan kuliah. Ada yang bekerja di pabrik, ada pula yang membuka usaha kecil. Sedangkan aku berdiri di persimpangan jalan, antara ingin kuliah tapi tak ada biaya, atau langsung bekerja apa adanya. Suatu sore, saat aku sedang mencuci piring di warteg, aku mendengar dua pelanggan yang juga berasal dari kampung sebelah sedang bercakap. Mereka bercerita tentang seorang tetangga yang baru pulang dari Arab membawa banyak oleh-oleh, bahkan bisa membangun rumah megah untuk keluarganya. Kata mereka, menjadi TKW memang berat, tapi kalau beruntung bisa mengubah nasib. Saat itu aku hanya terdiam, tapi kata-kata mereka seperti menancap dalam pikiranku. Malamnya, aku merenung panjang. Mungkinkah aku juga bisa mengubah hidup seperti mereka? Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri berbicara pada ibu. Bu, Sinta pengen kerja ke luar negeri. Katanya di Arab gajinya besar. Kalau Sinta berangkat, ibu nggak usah capek lagi di warteg. Nanti Sinta kirim uang tiap bulan. Ibu terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Beliau menatapku seperti tak percaya dengan keberanian yang keluar dari mulutku. Nak, kerja di luar negeri itu tidak mudah. Ibu dengar banyak cerita sedih tentang TKW. Ada yang diperlakukan tidak baik, ada yang tidak dibayar, ada yang tidak bisa pulang. Suaranya bergetar. Aku menggenggam tangannya erat. Bu, jangan khawatir. Sinta janji akan hati-hati. Sinta hanya ingin kita punya hidup yang lebih baik. Sejak hari itu, aku mulai mencari informasi. Ada tetangga yang mengenalkanku pada agen penyalur tenaga kerja. Dari sanalah aku mengetahui syarat-syarat, prosedur, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Tentu saja uang itu tidak kami miliki. Tapi agen itu berkata bisa memotong gaji bulananku setelah aku bekerja di sana. Artinya, aku akan bekerja keras selama berbulan-bulan pertama tanpa menerima apa-apa. Aku menelan ludah, rasanya berat sekali, tapi aku tidak punya pilihan. Prosesnya panjang. Mulai dari pelatihan kerja, belajar bahasa sederhana, hingga keterampilan mengurus rumah tangga ala keluarga Arab. Aku tinggal di asrama pelatihan bersama puluhan perempuan lain dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, Madura, bahkan dari NTT. Malam-malamku di asrama sering kuhabiskan dengan doa. Aku takut, tapi di sisi lain aku juga bersemangat. Inilah kesempatan yang selama ini aku cari. Setiap kali aku ragu, aku mengingat wajah ibu di warteg. Wajah adik-adikku yang selalu menatapku penuh harap. Itu yang membuatku bertahan. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, aku berdiri di depan rumah, membawa satu koper tua yang sudah dipenuhi pakaian sederhana. Ibu memelukku erat. Air matanya jatuh di bahuku. Jaga diri baik-baik. Nak, jangan pernah lupa sholat. Ingat, kita mungkin miskin harta, tapi jangan sampai miskin iman. Aku hanya bisa mengangguk, menahan tangis yang hampir pecah. Saat itu aku merasa seolah aku sedang membawa seluruh hidup keluargaku di atas bahuku. Pesawat yang membawaku ke Arab terasa seperti pintu gerbang ke dunia baru. Aku duduk di dekat jendela, menatap awan-awan putih di langit. Jantungku berdebar kencang, bukan hanya karena takut, tapi juga karena penasaran. Seperti apa hidup di tanah yang jauh itu? Apakah benar aku bisa meraih mimpi? Atau justru terjebak dalam kenyataan pahit yang tak pernah kuduga? Begitu pesawat mendarat, udara panas langsung menyergap wajahku. Aku melihat bangunan tinggi, lampu jalan yang gemerlap, dan orang-orang dengan pakaian yang berbeda dari yang biasa kulihat di Karawang. Rasanya seperti berada di dunia lain. Aku menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata dalam hati, "Ya Allah,
Inilah awal perjuangan Sinta. Kuatkan aku untuk melangkah. Hari-hari pertama di Arab terasa seperti mimpi yang aneh. Setelah melewati bandara yang besar dan penuh orang asing, aku bersama beberapa TKW lain dijemput oleh mobil hitam berukuran besar. Kursinya empuk. AC-nya begitu dingin hingga aku sedikit menggigil meski di luar udara sangat panas. Sepanjang perjalanan, mataku tak henti-henti menatap keluar jendela. Jalanan luas, bangunan menjulang, dan mobil-mobil mewah berseliweran. Aku merasa seperti semut kecil yang tiba-tiba dilempar ke dunia yang sama sekali baru. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar yang lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Gerbangnya tinggi, catnya berkilau, dan halaman depannya dipenuhi tanaman yang tertata rapi. Aku hampir tidak percaya aku akan bekerja di tempat semegah ini. Seorang pria berusia paruh baya keluar menyambut, mengenakan jubah putih bersih dan penutup kepala khas Arab. Dari cara orang-orang di sekitarnya menunduk, aku bisa menebak bahwa dialah majikanku. Wajahnya terlihat tegas namun ada aura wibawa yang membuatku spontan menunduk. Hari-hariku dimulai dengan pekerjaan rumah tangga. Aku membersihkan ruang tamu yang luas dengan karpet mahal, menyapu halaman yang seakan tak ada habisnya, hingga menyiapkan teh dan makanan ringan untuk tamu yang datang. Semua harus serba cepat, rapi, dan nyaris tanpa celah. Aku berusaha sebaik mungkin, karena aku tahu jika aku melakukan kesalahan, bisa jadi nasibku akan berbeda. Malam-malamku kuhabiskan dengan tubuh pegal, tapi aku selalu menyempatkan diri sholat, memohon kekuatan dari Allah agar bisa melewati hari-hari berat itu. Namun, sesuatu yang tak pernah aku bayangkan terjadi ketika suatu sore aku sedang membersihkan ruang tamu. Majikanku kedatangan beberapa tamu pria. Jumlahnya ada 6 orang. Mereka semua berpakaian mewah, wangi, dan wajahnya tampak serius. Saat mereka masuk, aku yang sedang membawa baki minuman sempat menunduk dalam-dalam. Tapi tanpa sengaja, salah satu dari mereka menatapku lama. Matanya tajam seakan ingin menelusuri setiap detail wajahku. Aku merasa tubuhku merinding, jantungku berdetak kencang, namun aku pura-pura tidak peduli. Setelah itu, beberapa kali aku memperhatikan mereka berbicara dengan suara rendah. Sesekali tatapan mereka kembali mengarah padaku. Aku tidak tahu apa yang sedang dibicarakan, tapi hatiku mulai gelisah. Selesai pertemuan itu, aku kembali ke kamar kecilku yang ada di bagian belakang rumah. Aku mencoba menenangkan diri, tapi bayangan tatapan pria-pria itu terus menghantuiku. Mengapa mereka menatapku seperti itu? Apa yang mereka bicarakan? Apakah aku melakukan kesalahan? Hari-hari berikutnya, kehadiran pria-pria itu semakin sering terlihat di rumah majikanku. Setiap kali mereka datang, suasana rumah berubah menjadi lebih sibuk. Aku selalu ditugaskan menyiapkan minuman atau makanan, dan setiap kali itu pula aku merasakan sorotan mata mereka kepadaku. Aku berusaha bersikap biasa saja, menunduk, dan cepat kembali ke dapur. Tapi entah kenapa, hati kecilku mengatakan bahwa semua ini bukan sekadar tatapan biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Aku dipanggil ke ruang tamu besar setelah semua pekerjaan selesai. Di sana sudah ada majikanku bersama ke-6 pria yang pernah kulihat. Mereka duduk melingkar, berbicara serius. Aku menunduk. Jantungku seakan ingin meledak. Lalu seorang penerjemah wanita mendekat padaku. Dengan suara tenang, ia berkata, "Sinta, mereka semua ingin bicara tentang sesuatu yang penting. Tolong dengarkan baik-baik." Aku mengangguk pelan, meski kakiku gemetar. Dan disitulah aku pertama kali mendengar sesuatu yang mengubah jalan hidupku. 7 pria Arab kaya raya itu, dengan segala kewibawaan dan kekayaannya, menyampaikan sebuah keinginan yang tak pernah terlintas dalam benakku. Aku hanya bisa terdiam, merasa bumi seakan berhenti berputar. Saat itu aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Malam itu, di ruang tamu besar dengan lampu kristal menggantung indah di langit-langit, aku berdiri terpaku. Jantungku berdegup begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Suasana hening, hanya terdengar desiran pendingin ruangan dan bisikan lirih para pria yang duduk melingkar.
Mereka menatapku bergantian, seakan sedang menilai sesuatu yang sangat berharga. Aku menunduk, tak berani menatap balik, hingga akhirnya penerjemah wanita itu kembali mendekat padaku. "Sinta," katanya pelan, "mereka bertujuh telah sepakat. Mereka ingin menikahimu. Bukan satu orang saja, tapi semuanya. Kau akan menjadi istri mereka bersama." Dunia seakan runtuh saat kalimat itu keluar. Aku merasa tubuhku kehilangan tenaga. Nafasku tercekat, wajahku memanas, dan kakiku gemetar hebat. Bagaimana mungkin? Aku hanyalah seorang TKW sederhana dari Karawang, anak yatim yang ibunya bekerja sebagai penjaga warteg. Lalu kini 7 pria kaya raya ingin menikahiku secara bersamaan? Aku nyaris tidak bisa berkata apa-apa. "Apa maksudnya?" Tanyaku terbata, suaraku bergetar. Penerjemah itu tersenyum tipis, seolah ia sendiri sudah menduga reaksiku. Mereka sudah biasa berbagi dalam urusan bisnis, dalam keluarga besar, dan sekarang, mereka ingin berbagi seorang istri. Dan mereka memilihmu. Aku ingin menolak. Ingin berteriak bahwa aku tidak siap. Aku tidak mengerti. Aku tidak percaya. Tapi kata-kata itu terhenti di kerongkonganku. Tatapan mata mereka penuh wibawa. Dan ada rasa takut yang membungkam lidahku. Aku hanya bisa menunduk semakin dalam, sementara hatiku berperang hebat. Di satu sisi aku merasa marah dan bingung. Di sisi lain aku teringat pada ibu dan adik-adikku di rumah. Bayangan wajah ibu yang kelelahan di warteg muncul di kepalaku. Aku tahu, dengan keputusan ini, aku bisa mengubah hidup keluarga kami. Malam itu, aku pulang ke kamar kecilku dengan pikiran yang kacau. Aku menangis lama, memohon petunjuk kepada Allah. "Ya Rob, aku hanyalah seorang hamba yang lemah. Aku tidak tahu jalan mana yang benar. Tapi jika ini jalan yang kau pilihkan, berikanlah aku kekuatan." Air mataku membasahi bantal hingga subuh. Namun di lubuk hatiku aku mulai pasrah. Beberapa hari kemudian, pernikahan itu dilangsungkan. Aku dipakaikan gaun putih panjang berhias permata. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan seumur hidupku. Di hadapanku terhampar ruangan luas seperti aula istana, penuh dengan tamu undangan yang mengenakan pakaian mewah. Lampu kristal berkilau, musik Arab tradisional berpadu dengan alunan modern, dan hidangan mahal tersaji di setiap meja. Aku berjalan pelan dengan langkah gemetar, sementara 7 pria itu menatapku dengan bangga. Upacara pernikahan berlangsung hikmat, meski hatiku masih diliputi kecemasan. Aku mendengar ijab kabul dibacakan dalam bahasa Arab. Suara mereka terdengar mantap dan lantang. Ketika giliranku untuk mengucapkan kata persetujuan, suaraku hampir tak keluar. Namun akhirnya aku berhasil mengatakan, "Saya terima," meski dengan suara bergetar. Saat itu, aku resmi menjadi istri dari 7 pria kaya raya yang bahkan namanya baru beberapa kali kudengar. Setelah acara resmi selesai, pesta pun dimulai. Para tamu menari, musik mengalun, dan lampu-lampu warna-warni menyinari aula megah itu. Aku hanya duduk diam di kursi berhias emas, mencoba menenangkan diri. Aku melihat ibu-ibu Arab tersenyum ke arahku, seolah iri dengan gaun dan pesta megahku. Tapi dalam hatiku, aku merasa seperti boneka cantik yang dipajang di panggung, tanpa tahu kemana jalan hidupku akan dibawa setelah ini. Di balik gemerlap pesta itu, aku berjanji dalam hati, aku harus kuat. Aku harus menerima jalan takdir ini, apapun risikonya. Demi ibu, demi adik-adikku, aku harus bertahan. Dan mungkin, siapa tahu, di balik semua ini Allah sudah menyiapkan sesuatu yang belum bisa kupahami sekarang. Malam itu, pesta berakhir dengan gemerlap kembang api yang menghiasi langit. Aku menatap ke atas, memandangi warna-warni cahaya yang meledak indah, sambil berbisik pada diriku sendiri. Inilah awal dari perjalanan baru, Sinta. Jalan yang tak pernah kau bayangkan.